Selamat datang di video pembelajaran literasi digital untuk pertemuan kelima. Ya, untuk pertemuan kelima ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai komunikasi ilmiah, creating and communicating new knowledge. Oke, langsung saja kita mulai. Oh ya, jadi sebelum saya mulai ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk membuat kelompok ya. Kelompok beranggotakan 3 sampai 4 ya untuk mengerjakan proyek UTS PKM GFT. Ya, untuk template teman-teman bisa lihat di ULS section yang UTS. Ya, jadi di sana sudah ada template untuk teman-teman kerjakan PKM GFT gitu ya. Terus kemudian yang kedua, anggota kelompoknya ini itu harus minimal satu yang berbeda jurusan atau program studi atau fakultas ya. Misalkan 3 dari teknik informatika, 1 dari psikologi begitu, atau 3 hukum, 1 teknik elektro ya. Itu pokoknya minimal ada 1 yang berbeda ya, atau 2 teknik elektro, 2 teknik informatika itu boleh ya, asalkan berbeda program studinya untuk mengerjakan proyek UTS yaitu PKM GFT yang teman-teman bisa lihat di ULS begitu. Jika ada pertanyaan silakan ke Google Spaces dan tanyakan yang teman-teman bingung begitu. Nah, untuk poin-poin yang akan kita pelajari, yang pertama integritas akademik, plagiarisme, tahapan penulisan, dan ragam media publikasi. Nah, poin-poin ini yang kritikal ya, sangat-sangat penting jika teman-teman sudah berada di lingkup akademik seperti perkuliahan ini ya. Nah, yang pertama academic integrity itu meliputi ini ya teman-teman ya, meliputi yang kita pelajari dari awal mengenai data, informasi, bagaimana caranya kita mendapatkannya ya, bagaimana caranya kita mengaksesnya, memanage, menggunakan, publish, dan evaluasi ya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu permasalahannya apa, kemudian cari bahan-bahan atau landasan teorinya, dan cari latar belakangnya. Misalkan sampah, kenapa dengan sampah? Ternyata sampah ini di Indonesia menjadi masalah yang atau salah satu masalah utama gitu. Misalkan sampahnya menggunung dan lain sebagainya. Kemudian cari cara atau hipotesa penyelesaian ya. Hipotesa penyelesaian ini bisa teman-teman dapatkan idenya dari artikel publikasi ilmiah atau jurnal yang sudah terpublish sebelumnya. Jadi sekarang itu apa-apa sudah ada sumbernya, apa-apa sudah ada jurnalnya. Jadi teman-teman tinggal disiplin mencarinya begitu. Oke, ketika sudah mendapatkan baru kita ambil inti-inti dari yang ingin kita dapatkan ya. Setelah kita gunakan, kita tulis dan siap dipublish begitu. Oke. Terus kemudian yang kedua integritas akademik. Jadi integritas akademik itu setidaknya teman-teman harus punya ya ketika sudah berada di lingkup akademik seperti perkuliahan ini gitu. Nah, setiap teman-teman memasuki dunia kampus ya, dunia universitas, dunia institusi pendidikan ya, teman-teman biasanya diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang ada di tempat teman-teman. Misalkan ubaya ya, itu juga sudah ada peraturannya ya. Biasanya peraturan ini
ya melingkupi sikap dari perilaku kita, begitu ya. Dimulai dari kejujuran, bagaimana teman-teman misalkan diberikan tugas itu teman-teman mengerjakan sendiri, atau teman-teman misalkan mengikuti ujian UTS, UAS, ya diharapkan teman-teman jujur mengerjakan sendiri. Nah, jika tidak, jika ketahuan mencontek, ya misalkan di program studi saya teknik informatika, jika teman-teman mencontek itu bisa dapat 0 di mata kuliah tersebut. Dan bahkan jika teman-teman misalkan sudah UAS dan ketahuan mencontek di hari terakhir, maka sebelum-sebelumnya akan diikutkan 0, begitu ya. Nah, itu salah satu untuk sebenarnya untuk melatih kita bagaimana caranya jujur, begitu. Oke, jujur, kemudian kepercayaan, bagaimana ketika teman-teman itu membangun sebuah tim, ya teman-teman harus percaya dengan temannya. Misalkan temannya sudah diberikan tugas, ya percaya saja bahwa tugas itu pasti dikerjakan dengan baik ya. Dan juga keterbukaan, jadi ketika ada masalah silakan sampaikan, entah di teman kelompok atau di dosennya. Oke, kemudian silakan hormati juga timnya teman-teman, temannya atau dosen atau karyawan yang ada di lingkup pendidikan. Kemudian serta bertanggung jawab atas yang teman-teman lakukan, itu karena teman-teman sudah dewasa juga. Setiap kali melakukan sesuatu teman-teman harus bisa bertanggung jawab ya. Oke, terus kemudian kita patuhi peraturan itu, karena biasanya peraturan itu kan bukan untuk dilanggar ya, tapi untuk dipatuhi karena itu membentuk karakter kita sebenarnya. Jadi universitas ini juga Universitas Ubaya ya, yang kita itu sudah dilatih ya, agar ketika teman-teman itu keluar ya, keluar dari kampus, lulus ya, maksudnya bukan DO ya, bukan DO, lulus, teman-teman sudah mempunyai perilaku-perilaku yang jujur, percaya, keterbukaan, menghormati, dan tanggung jawab. Karena itu yang dibutuhkan di dunia kerja, teman-teman. Entah teman-teman jadi CEO, direktur, manajer, karyawan biasa, teman-teman tetap harus memegang ini, begitu. Oke. Nah, kita simpulkan nilai-nilai integritas di dunia akademik itu kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Ya, jadi teman-teman juga harus hatinya teguh ya. Jadi misalkan lagi down, ya tetap teman-teman usahakan agar tidak mengganggu perkuliahannya. Misalkan ada masalah di luar kuliah, misalkan putus sama doinya, gitu kan. Jangan sampai tidak bisa move on, begitu, gara-gara dia baik, padahal move on itu tidak sulit, begitu. Oke, jangan sampai mengganggu perkuliahan ya, masalah asmara atau percintaan. Ini ada beberapa penyimpangan yang kemungkinan terjadi di lingkup akademik atau ketika teman-teman menghasilkan sebuah karya ilmiah. Yang pertama, plagiat. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, plagiat ini sangat dilarang ya, atau mencontek. Jadi teorinya A, jawabannya si A, teman-teman langsung copy paste ke karya ilmiahnya teman-teman atau ke tugasnya teman-teman, itu plagiat dan itu dilarang. Oke. Terus kemudian ada fabrikasi. Jadi fabrikasi ini sering berkaitan erat dengan falsifikasi. Fabrikasi itu mengarang ya teman-teman. Misalkan hujan itu akan meneteskan air yang manis sehingga bisa diminum. Nah, itu adalah fabrikasi ya, mengarang. Jadi teman-teman tidak melakukan penelitian itu, teman-teman karang aja, pokoknya hujan itu airnya manis. Atau teman-teman bisa mengarang juga, jadi hujan itu berasal atau mempunyai tingkat asam yang tinggi. Itu mengarang, bisa jadi betul, tapi teman-teman tidak melakukan penelitian terkait hujan, maka itu bisa disebut dengan mengarang.
apalagi teman-teman tidak membaca jurnal-jurnal yang terkait berdasarkan feeling, itu mengarang, tidak boleh. Terus kemudian menyangkut dengan falsifikasi. Falsifikasi ini teori yang teman-teman ungkapkan itu adalah salah. Misalkan 1 tambah 1 itu 3. Nah, itu namanya falsifikasi. Sudah mengarang, salah, fabrikasi dan falsifikasi. Jangan sampai terjadi fabrikasi atau falsifikasi, tidak boleh dua-duanya ya teman-teman. Teman-teman mengerjakan sesuatu itu berdasarkan teori yang teman-teman dapatkan di publikasi ilmiah. Gitu. Ya, saya lebih senang mengambil sebuah sumber itu dari jurnal, karena jurnal ini, apalagi jurnal yang terverifikasi ya. Jadi ketika saya ngambil teori itu, saya lega, saya aman, merasa aman, karena jurnal itu sudah direview oleh orang-orang yang memang di bidangnya, expertise-nya mereview sebuah jurnal dan publish. Itu biasanya memang reviewnya sudah oke. Jadi saya merasa aman bahwa sudah direview oleh orang-orang tertentu. Jadi saya merasa aman ketika saya mengambil teori itu. Kemudian saya sitasi. Terus kepengarangan tidak sah ya. Jadi bisa saja pengarangnya ini itu ya orang lain gitu, tapi mengatasnamakan saya. Atau konflik kepentingan juga bisa jadi ya. Jadi misalkan saya publish di publisher X, ternyata publisher X ini teman saya semua. Nah, itu bisa jadi konflik kepentingan di sana. Atau bisa jadi saya orang dari jurnal itu gitu. Saya dari perusahaan X, tapi saya menulis di perusahaan saya sendiri. Nah, itu biasanya terjadi konflik kepentingan kalau bisa dihindari. Atau pengajuan jamaah. Nah, ini yang paling horor ya. Pengajuan jamaah itu artinya ketika teman-teman menuliskan sebuah jurnal atau karya ilmiah, satu karya ilmiah atau satu jurnal, teman-teman itu submit di 2 tempat yang berbeda, atau biasa disebut dengan double submission. Itu tidak boleh ya, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Karena ketika teman-teman upload di 2 jurnal, 2 publisher ya, dan dua-duanya itu lolos, jadi menghasilkan 2 jurnal, padahal itu satu jurnal yang sama, itu teman-teman sudah melanggar peraturan dan teman-teman bisa kena blacklist dari jurnal tersebut, atau dari jurnal apapun teman-teman bisa di blacklist, karena itu dilarang pengajuan jamaah atau double submission. Itu jangan sampai ya. Kalau tulisannya memang yakin betul, yakin pasti publish, atau yakin separuh-separuh, ya ditunggu saja. Ketika hasil dari publisher 1 belum keluar, jangan sampai teman-teman submit di jurnal atau publisher yang lain. Jangan sampai seperti itu. Ditunggu dulu saja hasilnya apakah sukses atau ditolak. Jika sukses ya sudah ya. Jika ditolak, baru teman-teman bisa mengajukan ke jurnal lainnya dengan beberapa revisi dari jurnal atau publisher yang sebelumnya. Begitu, jangan sampai ya, meskipun menunggunya lama tapi tetap sabar ya. Pasti tidak akan di PHP ya, mungkin lama tapi jangan capek menunggu ya. Biasanya teman-teman capek menunggu, jangan. Kalau yakin publish, silakan ditunggu. Begitu ya. Kita cerita kalau teman-teman balasan dari gebetan kok lama, kok 5 hari kan dibalas, ya berarti itu silakan buat begitu ya. Oke, terus ini plagiarisme yang sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya ya. Ini sudah ada Permendikbudristek ya, RI peraturannya, peraturan menteri nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, pasal 10 ayat 3. Ini saya membacanya, jangan sampai parafrase mengenai karya-karya ini. Parafrase masalah pasal ayat 3 pasal 10 dibalik-balik. Kalau saya sih mengenai pasal itu ya nggak apa-apa, kita nggak parafrase karena itu memang kutipan yang langsung. Oke, atau kutipan yang memang tidak boleh diparafrase.
Kemudian ini ya ada beberapa teori plagiat itu mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat. Nah, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah terbit tanpa menyebut sumber yang tepat. Itu juga. Jadi kita ngambil teori dari orang ya, atau kita ngambil result hasil dari orang, atau seluruh paragraf-paragraf diambil. Ini pernah kejadian di mahasiswa saya. Jadi ada beberapa teori dari jurnal, satu paragraf itu dikopas kemudian dimasukkan ke TA-nya dia, tapi tidak menyebut sitasinya. Tapi meskipun menyebut sitasinya, jika teman-teman hanya kopas, meskipun teman-teman menuliskan sitasinya, tetap teman-teman itu dianggap plagiat ya. Jadi harus diparafrase, jadi dibalik-balik. Kalau mengambil teori ya, apalagi mengambil seluruh teori, teman-teman disebut plagiat. Atau teman-teman ngambil satu paragraf ya di tulisan yang sudah publish gini-gini. Jadi ketika saya menulis jurnal A, misalkan jurnal Miftah, saya publish dan ternyata accepted, diterima. Kemudian saya menulis jurnal B lagi, tapi ngambil satu paragraf dari jurnal A saya cemplungin ke jurnal B saya. Itu juga plagiat, self plagiarism. Jadi kita tidak boleh mencomot paragraf jurnal yang lain meskipun itu tulisan saya. Jadi meskipun saya punya dua jurnal, jadi saya dilarang untuk langsung mencomot satu paragraf pun dari jurnal yang saya sebut. Harus diparafrase. Oke, ini di kategori yang sengaja. Jadi misalkan di sini ada autornya seseorang tapi kita ganti dengan by me, itu juga sebenarnya dilarang. Ya, di sini ada ghostwriter, copy paste, self plagiarism, dan plagiarism. Ini kategori yang disengaja. Kategori tidak disengaja itu bisa saja teman-teman terlalu banyak mengutip, itu bisa saja tidak disengaja. Jadi kutipan banyak tapi citasinya satu, itu sebenarnya tidak dibolehkan. Atau jumlah kutipan pada naskah dan daftar pustakanya tidak sama. Ini sering terjadi di mahasiswa saya. Jadi ketika teman-teman itu menulis sebuah teori dan ada citasinya, itu pasti di daftar pustaka ada citasinya ya. Tapi ketika teman-teman menghapus teori itu misalkan di latar belakang, ya harusnya daftar pustakanya itu juga dihapus, tidak boleh dibiarkan di situ. Apalagi menambah-nambah jurnal biar banyak di daftar pustaka tapi tidak digunakan di latar belakang atau dasar teori atau dimanapun bab tidak digunakan, itu tidak boleh. Pastikan daftar pustaka itu harus sama dengan, harus ada di semua atau di salah satu bab. Misalkan jurnalnya Miftah Fajrin, itu harus ada di salah satu bab yang mengutip jurnal Miftah Fajrin. Begitu. Oke, kemudian di sini batas awal dan akhir dari kutipan tidak jelas. Penulisan citasi dan daftar pustaka yang tidak lengkap dan tidak memadai. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 2 ini. Jadi pastikan teman-teman itu, saran saya menggunakan ketika teman-teman mengerjakan PKM atau tugas akhir nantinya, atau teman-teman mengerjakan sebuah narasi yang memang berkaitan erat dengan citasi, parafrase, itu pastikan menggunakan reference manager. Salah satunya adalah Mendeley ya. Jadi teman-teman, saya wajibkan sebenarnya pakai reference manager itu, karena jika teman-teman itu pakai reference manager, di daftar pustakanya itu formatnya jelas. Jadi ada nama jurnalnya, ada nama penulis, nama nama jurnal ya, begitu, atau nama publisher, nama jurnal, atau nama jurnal, nama publisher.
Nah, format-format seperti itu sudah diatur di reverse manager. Jadi kita tidak perlu bingung. Ya, harusnya di situ ada volume, ada tahun, ternyata tahunnya kurang. Nah, itu biasanya terjadi ketika teman-teman menuliskan manual. Atau kasus yang nomor 2 ini. Ya, jadi ketika teman-teman menghapus teori yang mensitasi jurnal X, kalau pakai reverse manager di daftar pustakanya itu pasti ikut kehapus jika tidak digunakan di bab manapun, itu pasti otomatis kehapus gitu. Enak, jadi kita nggak perlu bingung. Dan juga ketika teman-teman pakai penomoran ya, citation stylenya pakai yang number itu, misalkan 1, 2, 3, nah, ketika teman-teman hapus nomor 3, maka yang nomor 4, 5, 6 ini langsung otomatis minus 1 semua. Misalkan 1, 2, harusnya kan 1, 2, 3 nya kehapus, 1, 2, 4, 5, 6. Nah, 4 jadi 3 gitu, 5 jadi 4, 6 jadi 5, dan seterusnya. Itu penggunaan reference manager. Terus ini mengambil sumber informasi kita akurat, valid, dan relevan. Jadi pastikan teman-teman ketika mengambil sebuah teori, pastikan teman-teman itu relevan dengan judulnya, PKM-nya, atau tugasnya, atau tugas akhirnya. Kalau bahasa apa, ya bahasa apa semuanya. Bahas sebuah aplikasi, ya referensinya membahas sebuah aplikasi, jangan keluar konteksnya. Menulis apa, tapi ya reverse managernya, citasinya mengambil judul-judul mengenai hujan, judul-judul mengenai saham, kan nggak relevan. Sampah dengan saham, apa relevannya? Nah, itu pastikan yang relevan dan valid, jadi sumbernya itu valid. Kemudian alasan plagiarismenya banyak ya, biasanya ya Pak, karena sekarang internet tinggal saya ketik misalkan sampah adalah kelihatan, langsung saya kopas. Nah, itu nggak boleh. Alasan apapun mengenai plagiat tidak dibolehkan ya. Tekanan publikasi juga, jadi teman-teman, aduh Pak, saya ditekan sama dosen pembimbing, saya harus selesai dalam waktu 5 hari atau 1 minggu. Ya sudah Pak, saya kopas-kopas saja jadi jurnal-jurnal yang sebelumnya. Nah, itu tidak boleh ya. Pastikan kalau teman-teman rajin tiap hari mengerjakan, tidak ada lah yang tidak mungkin ya gitu. Apalagi ya, bahwa adanya jasa pembuatan tugas akhir bagi mahasiswa, kalau bisa itu jangan terjadi ya, jangan terjadi, jangan terjadi gitu. Saya salah ngerekam videonya gitu. Oke, sampai. Ketika teman-teman melakukan itu ya, siap-siap terkena sanksi. Ada peraturannya di sini, misalkan sanksinya yang dulunya tahun 2003 nomor 20 tahun 2003 pasal 70, itu teman-teman ya bisa dikenakan penjara paling lama 2 tahun atau pidana paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian di tahun 2010 timbul peraturan ya, Permendiknas nomor 17 pasal 12 bagi mahasiswa. Ya, ketika teman-teman melakukan pelanggaran plagiat misalkan, itu teman-teman bisa dikenai teguran atau peringatan tertulis atau penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Misalkan teman-teman dapat beasiswa, bisa saja dicopot, atau pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh. Misalkan teman-teman plagiat, bisa saja itu di nilai E atau langsung 0 di satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah. Atau teman-teman bisa diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, dan juga pembatalan ijazah bagi mahasiswa ini. Yang paling parah ini, mahasiswa telah lulus. Jadi teman-teman ketika melakukan plagiat di tugas akhir misalkan, terus yang diplagiat misalkan tulisan saya dulu, anak ini kok ngeplagiat tulisan saya ya, kok sama plek semuanya, misalkan semua bab sama, cuman beda di masalah kata-kata, tapi
hasilnya, rumusnya sama semuanya, nggak terima saya lapor. Bisa saja teman-teman ketika memang itu benar teman-teman bisa dicopot ijazahnya. Jadi misalkan sarjana komputer ya berarti teman-teman tinggal kenangan komputer, begitu sarjananya hilang. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, makanya kalau bisa ketika mengerjakan tugas akhir atau tugas apapun jangan plagiat. Oke. Nah, ini di tahun 2021 Permendikbudristek RI nomor 39 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah itu bisa teman-teman pengurangan ya nilai atas karya ilmiah, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, ini hampir mirip dengan tadi ya, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah, pemberhentian dari status sebagai mahasiswa, atau pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi. Begitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman langgar sebenarnya. Ya, peraturan itu dibuat, dipatuhi. Sebenarnya kita nggak tahu peraturan pun, kalau tahu teori etikanya, misalkan nggak boleh plagiat, nggak boleh gini ya, aman teman-teman dari sanksi. Tapi kalau teman-teman melakukan kecurangan, ya itu siap-siap ada sanksinya. Ya, tahu atau tidak tahu peraturan undang-undangnya atau permennya. Begitu. Lupa saya nggak tahu ada permen ini, tapi saya sudah terlanjur plagiat. Ya sudah, silakan. Ya, saya saja nggak tahu. Misalkan saya saja ya, jujur tidak tahu ketika saya mencuri itu hukuman penjaranya berapa. Saya tidak tahu. Tapi secara etika itu adalah tidak baik. Jadi ya ngapain ngelakuin itu? Begitu. Ya, kita nggak perlu tahu masalah sanksi. Kita cukup tahu kalau etikanya baik, ya pasti muncul luarannya baik. Kalau kita berniat jahat ya pasti siap-siap ada hukumannya. Begitu. Oke, itulah manusia begitu ya. Jangan sampai melakukan kejahatan sekecil apapun. Oke, itu berlaku di diri saya sendiri. Tips untuk mencegah plagiarisme, kita bisa rumus aksara ya, akui, parafrase, dan integrasi gitu. Akui, kita mengaku pengakuan sumber acuan, parafrase penggunaan bahasa sendiri, integrasi pengutipan secara langsung. Ini dari Saputra 2012. Kalau dari Cooper 2016 hampir mirip ya, melakukan citasi sumber orisinil representatif, melakukan pengutipan dan parafrase, penggunaan layanan uji plagiarisme. Nah, ini bisa teman-teman gunakan misalkan aplikasi Turnitin untuk mengecek similarity dari sebuah tulisan, apakah tingkat kesamaannya tinggi atau tidak. Biasanya kalau tinggi itu teman-teman banyak plagiatnya, itu pasti, karena teman-teman ketik aja di internet teori itu pasti keluar. Nah, itu Turnitin yang ambil tingkat similarity-nya. Nah, di sini ada beberapa tahapan tulisan. Yang pertama pratulis ya, teman-teman itu ini seperti trik ya, kita mencari topiknya apa, cari topik kira-kira urusan masalahnya apa, informasi yang dibutuhkan apa, dan kata kuncinya. Begitu. Oke. Terus kita riset, dari kita sudah mendapatkan topik, rumusan masalah, informasi, dan kata kunci, kemudian kita riset ya, seperti yang cara yang minggu lalu, penelusuran informasi. Kemudian kita tulis, ketika sudah dapat data dan informasi kita tulis ya, jenis tulisannya apakah jurnal atau seminar atau conference atau proceeding. Kemudian judul tulisannya apa, kita tulis mulai menulis abstraknya apa, bagian awal, bagian isi diskusi, dan kesimpulan. Kemudian setelah kita tulis, kita review dulu teman-teman, apakah
tahu apakah ada salah dasar teorinya, hasilnya kita review dulu ya, dari yang terbesar, dari terbesar masalah yang terbesarnya, dari terbesar ke terkecil, terus menggunakan format citation style tertentu ya, jadi misalkan style apa atau IEEE atau American dan lain sebagainya atau Harvard. Itu teman-teman kalau pakai Mendeley atau reference manager ya kita cukup langsung pilih, dia otomatis formatnya menyesuaikan dengan format yang teman-teman pilih. Itu di sini ada tips review, editing yang mengenai typo, presisi dan lain sebagainya. Nah, di sini media publikasi. Jadi ketika teman-teman sudah menulis, ya teman-teman bisa mempublikasikan. Di mana? Ya di prosidi, seminar atau international conference, itu prosidi. Kita bisa upload juga di website publisher dari sebuah jurnal. Ya, kalau jurnal ini impact-nya sangat tinggi daripada proceeding ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman merasa memang layak ya silakan upload aja di jurnal. Kemudian teman-teman juga bisa upload tulisan itu di media sosial. Misalkan teman-teman sudah menulis sebuah misalkan novel atau motivasi, itu kan juga sama. Ya bisa saja di media sosial. Oke. Atau bisa saja teman-teman misalkan membuat sebuah PKM GFT, ada posternya ya atau flyernya, kemudian teman-teman upload di media sosial ya, itu salah satu cara untuk mempublikasikan apa yang teman-teman kerjakan. Kemudian kita bisa menulis di repositori kita bisa mempublishnya di repositori institusi begitu. Oke, Ubaya sudah ada repositorinya. Jadi ketika teman-teman sudah menulis jurnal nih, ya silakan aja upload di Ubaya ya, bisa begitu. Nah, ini teman-teman salah satu tulisan ya, karya ilmiah program kreativitas mahasiswa. Nah, ini teman-teman salah satu proyek UTS-nya. Ya, teman-teman pasti setiap tahun itu ada program ini yang diselenggarakan oleh pemerintah. Saya lupa ya, atau setahun sekali atau 2 tahun sekali ya. Nah, saya rasa sih setahun sekali ada sih ya. Gitu. Nah, ini PKM, tapi teman-teman itu sekarang sudah tahun 2022 dan ada paduan baru 2022 mengenai program kreativitas mahasiswa. Silakan teman-teman bisa download ini di ULS section yang project UTS gitu. Itu ada penjelasan detail di sana. Ini salah satu penulisan GT ya, ini GT beda. Tugasnya teman-teman adalah PKM GFT, bukan GT. Ini salah satu contohnya, ada daftar isi, pendahuluan, gagasan. Tapi yang dikerjakan teman-teman sudah ada template-nya di ULS. Ini kesalahan-kesalahan, salah kamar. Jadi misalkan teman-teman jurnal mengenai teknik tapi uploadnya di kedokteran, atau mengenai PKM GFT tapi uploadnya PKM AI. Nah, itu salah ya teman-teman ya. Terus isi hanya menuliskan keinginan pengusul, itu juga tidak boleh ya. Jadi ketika teman-teman mengerjakan sesuatu itu memang berdasarkan masalah yang ada. Jadi memang masalah itu ada di masyarakat, ada di sekitar, bukan keinginan saya sendiri menciptakan masalah itu. Tidak boleh seperti itu ya. Oke. Kemudian metodologi tidak jelas, tidak ada unsur kreativitas, jumlah halaman melebihi ketentuan. Jadi memang ada batas-batasnya teman-teman. Misalkan harus maksimal 60 ya jangan sampai 70, nanti otomatis di reject, ditolak. Terus catat administrasi, jadi harusnya teman-teman mengupload misalkan form surat keterangan studi ya, misalkan form KTP misalkan, tapi teman-teman nggak upload itu, nah itu bisa jadi gagal. Dan pustaka tidak sesuai yang daftar
pustaka tadi ya, jumlah kutipannya berapa, daftar pustakanya lebih banyak. Nah itu salah, harusnya sama begitu. Oke, nah ini slide kuis ini kita para dosen meniadakan ya, karena ternyata linknya sudah tiada, artinya sudah tidak ada, sudah nonaktif. Jadi teman-teman terbebas dari tugas. Oke, sekian ya dari saya. Ya, jika ada pertanyaan silakan menuliskan di Google Space. Oke, terima kasih teman-teman semua.